Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai pertanyaan seputar asuransi. Nah teman-teman, kemarin ada yang menghubungi saya, dia bertanya seperti ini. Pak Petrus, misalnya saya punya asuransi jiwa dan penyakit kritis. Lalu jika terjadi meninggal dunia akibat serangan jantung, apakah yang cair itu asuransi jiwa plus asuransi penyakit kritis? Nah, biar lebih relate, di sini saya kasih lihat proposalnya. Jadi ini ada proposal asuransi jiwa plus penyakit kritis. Seseorang berusia 30 tahun, laki-laki, premi per bulan atau kalau di asuransi syariah kontribusi per bulan 300.000 per bulan, asuransi jiwa 150 juta, asuransi penyakit kritis 750 juta. Nah, pertanyaannya, jika nasabah tertanggung meninggal dunia akibat penyakit kritis dan meninggal dunia jantung ya, mendapati serangan jantung dan meninggal dunia, apakah cair jiwa plus penyakit kritis atau jiwanya saja? Tentu ini menjadi pertanyaan buat kita semua ya. Jawabannya adalah tergantung apakah sudah diklaim atau belum. Jadi begini teman-teman, saya memberikan analogi asuransi mobil. Jika kita punya mobil dan kita punya asuransi mobil, lalu mobil kita kena tabrak. Setelah kena tabrak, kita parkir dan mobil tersebut dicuri sama orang. Kira-kira menurut teman-teman nih, yang bisa diklaim adalah asuransi kehilangan atau asuransi kehilangan plus asuransi perbaikan. Nah, tentunya hanya asuransi kehilangan. Kenapa? Karena mobilnya belum sempat masuk bengkel, belum sempat klaim untuk asuransi perbaikan. Demikian juga untuk asuransi penyakit kritis. Kalau kita belum pernah klaim, belum melakukan klaim penyakit kritis, lalu terjadi resiko meninggal dunia, maka yang bisa diklaim adalah asuransi jiwa. Tapi Pak Petrus, itu kan meninggalnya karena serangan jantung. Pertanyaan saya, apakah serangan jantung itu sudah dilakukan klaim pada saat masih hidup? Jika pada saat masih hidup sempat mengajukan klaim, maka yang cair adalah penyakit kritis plus jiwa. Tapi kalau tidak mengajukan klaim, maka ya tidak bisa diklaim, tidak bisa cair asuransi penyakit kritisnya. Seperti teman-teman ketahui, produk asuransi dari Allianz ini beragam banget. Bukan hanya Allianz ya, produk asuransi dari manapun itu beragam. Ada yang unit link, ada yang kesehatan, ada yang tradisional, ada yang syariah. Nah, ini beragam sekali, jadi untuk mengetahui detail-detailnya itu kita harus membaca isi polis. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar asuransi, boleh ya berdiskusi supaya kita makin mengerti, makin bisa melindungi diri kita sendiri. Seperti ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Petrus, kalau saya punya asuransi kecelakaan ADDB, jadi di unit link ini ada satu rider namanya ADDB ya teman-teman ya. Atau mungkin lebih mudahnya kita melihat ilustrasi berikut ini. Jadi masing-masing polis itu bisa ditambahkan dengan rider. Salah satunya adalah ADDB, yaitu asuransi untuk kecelakaan. Ini adalah singkatan dari Accidental Death and Disablement Benefit. Nah, misalnya kita punya nih asuransi ADDB dengan nominal 500 juta. Apakah jika kita sedang mengendarai mobil lalu kita kena tabrak dan kita mengalami kecelakaan, lalu kita dirawat inap, itu bisa klaim? Teman-teman, syarat untuk mengajukan klaim ADDB ini adalah ada salah satu dari anggota tubuh kita yang hilang fungsi. Jadi bukan serta-merta kita mengalami kecelakaan dan kita dirawat inap, atau mungkin tidak dirawat inap tapi mengalami kecelakaan, itu bisa klaim. Bukan begitu teman-teman. Tapi yang tadi saya bilang, kata kuncinya adalah jika salah satu dari anggota tubuh kita hilang fungsi, maka kita bisa klaim senilai persentase anggota tubuh mana yang hilang fungsi. Misalnya mata, satu mata, mata sebelah itu 50%, kedua mata itu 100%, telinga, salah satu telinga tidak berfungsi. Ingat ya teman-teman ya, kata kuncinya ya, hilang fungsi ya. Jadi bukan hilang anggota tubuhnya. Kalau hilang anggota tubuhnya itu udah pasti bisa klaim. Hilang fungsi, telinga, sebelah telinga itu 50%. Nah, jadi inilah pentingnya kita baca polis dengan detail. Bahkan di proposal pun sebenarnya ada teman-teman. Tapi kadang ya kita mungkin terlalu malas untuk membaca juga ya. Nah, itulah pentingnya punya agen.
Jadi carilah agen yang mengerti, yang bisa membantu menjelaskan dan juga bahkan membantu pada saat terjadi klaim. Seperti teman-teman lihat di sini, ini produknya lengkap banget. Ada asuransi jiwanya, ada payer benefit, payer protection, spouse payer benefit, total permanent disability, critical illness plus. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini detail masing-masing rider ini masing-masing beda fungsi. Yang satu untuk apa, yang satu untuk apa. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Semakin lengkap perlindungan kita, semakin aman keuangan kita. Nah jika teman-teman mau perlindungan yang lengkap, saran saya adalah asuransi jiwa plus penyakit kritis plus kecelakaan plus cacat tetap plus pembebasan premi plus asuransi kesehatan. Pak Petrus, nanti preminya tinggi dong. Premi bisa gratis teman-teman. Gimana caranya Pak Petrus? Caranya adalah dengan gabung menjadi agen, lalu berjualan asuransi. Tawarkan asuransi ke teman-teman kalian, jelaskan pentingnya manfaat asuransi. Begitu teman-teman bisa membantu orang-orang di sekitar kalian, kalian bisa mendapatkan yang namanya benefit nih, komisi, off-riding, dan rewards. Dan secara tidak langsung premi kita akan gratis. Seperti yang teman-teman sudah lihat di YouTube saya, ini saya sering sekali membagikan pentingnya asuransi. Kenapa? Teman-teman lihat deh ini deh, jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, ini penyakit-penyakit yang membutuhkan uang tunai sangat besar. Bukan hanya untuk biaya pengobatan, tapi juga untuk biaya hidup. Kenapa? Karena kalau kita terdiagnosa salah satu dari ini, keuangan kita terganggu. Kita yang tadinya mampu bekerja bisa jadi harus menjalani pengobatan dan kemungkinan penghasilan kita terganggu. Saat penghasilan kita terganggu, pertanyaannya, apakah uang sekolah anak bisa di-stop? Apakah biaya listrik bisa di-stop? Tentu tidak, teman-teman. Uang sekolah anak tetap berjalan. Listrik harus dibayar, cicilan harus dibayar, semuanya harus dibayar. Biaya hidup itu tetap berjalan. Sedangkan penghasilan kita bisa nih terganggu sama penyakit-penyakit ini. Jadi kita bukan bicara lagi tentang pengobatan di rumah sakit, teman-teman. Lebih luas dari itu, kita bicara tentang masa depan keluarga kita. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban tadi bisa ya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih mengganjal. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan lain, boleh ya tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau minta dibuatkan ilustrasi, boleh hubungin saya di 0856 7810321. Bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya masih punya nih banyak pertanyaan tentang asuransi. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number